kemudian diakhiri dengan jari-jari di sela-sela. Nah, seperti ini cara membasuh tangan ya dalam berwudu. Buya, kalau begini-begini aja boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Enggak. Sah nggak? Sah. Tapi kan kalau pengen afdol, kayak begini. Kayak apa namanya? Kayak granit ya atau keramik. Ada yang KW1, KW2, kira-kira begitu. Sama keramiknya kan gitu ya. Nah, cuma kalau seandainya seperti ini, insya Allah itu yang paling afdol karena ada di sela-sela seperti ini. Selanjutnya hadirin sekalian, setelah ghuslul kaffain 3 kali, dilanjutkan dengan al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan menghirup air di hidung. Nah, barangkali yang sering kita praktekkan, berkumur 3 kali, kemudian kita ambil air lagi, ya, baru hidung, gitu ya. Nah, kalau kita lihat merujuk kepada kitab umpamanya Fathul Mu'in, di situ disebutkan dengan jelas bahwa madmadah dan istinsyaq itu min ghurfatin wahidah. Min ghurfatin wahidah artinya sekali ambil air. Tapi bukan berarti yang kumur 3 kali, setelah itu ke hidung 3 kali. Salah, enggak, boleh begitu. Cuma dalam riwayat lain, kalau kita pengen tahu cara wudunya Nabi, kemudian diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i, itu ngambil airnya sekali untuk kumur dan untuk hidung. Jadi ghurfah wahidah. Dan hidung itu bukan sekedar ditempel, tapi memang dihirup dengan udara. Dihirup kemudian dikeluarkan, ya. Nanti dipraktikkan sama Ananda Faruk. Silakan, fadhol. Kita perhatikan caranya. Dituang air telapak tangan, sebagian untuk berkumur, nah, sebagian kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Min ghurfatin wahidah. Sekali ambil. Coba perhatikan lagi. Iya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dihirup. Dikumur-kumur itu airnya itu harus betul-betul bergerak, berputar di dalam mulut, dikeluarkan, kemudian sisa airnya dihirup. Dihirup hidung lalu dikeluarkan. Begitu. Sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kalau umpamanya ya Ustaz Uswah umpamanya nih sama Pak RW misalkan, kalau misalkan nanti anak-anak kita yang umur SD gitu ya, mau dilatih wudu seperti ini, boleh nanti kita jadwalkan, nanti dilatih sama santri-santri kita. Diajarkan cara wudu dan nanti juga diajarkan cara sholatnya begitu. Nanti bisa kita jadwalkan supaya anak-anak kita juga tahu bagaimana cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Sudah 3 kali? Nah, sudah 3 kali. Itu madmadah dan istinsyaq. Kemudian lanjut ghaslul wajhi, membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini 3 kali, membasuh wajah 3 kali. Lalu kemudian yang jarang diamalkan sekarang, ada sunnah yang jarang diamalkan sekarang ketika membasuh wajah. Jadi pada saat membasuh wajah, disitulah kita niat wudu. Di situ kita niat wudu. Jadi waktu membasuh tangan baca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istinsyaq, madmadah, istinsyaq. Begitu ngambil air wudu untuk wajah, maka disitulah kita niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Nah, pada saat wajah begitu. Ya. Coba dipraktekin 3 kali. Perhatikan betul cara-caranya. Lihat. Ambil air dituangkan, dimulai dari bagian atas, dirapikan, lalu kemudian, nah itu yang sudah sering ditinggalkan. Ya. Membasuh ujung mata dari bagian luar ke dalam, kemudian keluar lagi. Nah ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Buya, saya nambah air, nah dengan wudu model gitu. Nah
gitu ya. Misalkan berarti wudu anu kamari salah, teu aya nu salah, teu aya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, seperti itu ya berwudunya. Saya baca hadisnya dan ada komentar dari ulama tentang melakukan hal seperti ini. Ulama mengatakan bahwa barang siapa yang istiqomah mengamalkan ini, maka matanya akan terjaga dari segala penyakit. Matanya akan terjaga dari segala penyakit. Nah, jadi caranya dari sini ke dalam, kemudian keluar lagi. Begitu. Sudah 3 kali ya? Lanjut. Ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. 2 tangan sampai 2 siku. Biasanya kita kalau di keran gitu, dibuka keran, kemudian kucur air langsung begini kan? Langsung tangan ke bawah. Kehandap tangan kan gitu. Nah, cairna ka dia kehandap. Dibasuh gitu kan? Nah, sekarang sami-sami orang tinggali kumaha cara Nabi membasuh tangan. Yang pertama, perhatikan, ditampung air dengan tangan yang kanan. Nah, 3 kali, coba lagi. 3 kali sampai 3 kali. Sampai siku, ya, sikunya itu harus jangan kelewat. Lebih dari siku lebih bagus. 3 kali. Iya. Ya. Jadi perhatikan sekarang yang dipraktekkan tadi, mengambil air dari keran, dari manapun, dari keran, kemudian dialirkan ke bawah. Nah, begitu. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu sebetulnya. Jadi ambil air dari keran, terus alirkan ke bawah. Airnya mengalir, begitu airnya mengalir, baru diratakan. Diratakan semua tangan sampai ke siku, lebihkan, gitu biar aman. Diratakan. Terakhirnya jangan lupa sela-sela jari. Nah, begitu. Sela-sela jari. Sekarang tangan kiri. Ya, 3 kali. Jadi kalau cara seperti ini Pak, Bapak bisa lihat airnya itu luar biasa hemat. Betul? Begitu ya. Jadi air selama masih nempel di badan kita itu tidak mustakmal. Tapi kalau sudah netes ke bawah, ini yang mustakmal. Jelas ya? Kalau masih nempel di sini di badan kita nggak mustakmal ya. Bisa dialihkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah netes ke bawah, nah inilah yang namanya air mustakmal. Sudah? Nah, tangan ya. Kemudian kita lanjutkan mashur ra'si, membasuh kepala. Nah, membasuh kepala dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita baca di kitab Fathul Mu'in, itu mashu jami'ir ra'si, membasuh semua kepala. Kemudian dalam riwayat lain membasuh beberapa helai saja. Makanya kita kalau mazhab Syafi'i kadang-kadang butuh kalau rambut ini aja kan, ya kan? Ambil air, udah, kan gitu. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi itu batas minimal. Batas minimal. Nah, batas kesempurnaannya nanti akan dipraktekkan oleh santri kita. Kemudian ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah kalau berwudu itu antara rambut dengan telinga 1 kali sekaligus, nanti dipraktekkan sama santri. Tapi dalam riwayat lain juga 3 kali rambut, 3 kali telinga. Kalau rambut kan rukun, telinga hukumnya
sunnah gitu. Nah coba dipraktekin. Ya, gitu. Satu kali cukup. Ya. Kalau langsung ke telinga 1 kali cukup. Kalau pisah rambut 3 kali, telinga 3 kali. Nah caranya tadi seperti yang dipraktekkan Ananda Farouk. Caranya itu ambil air, kemudian airnya ditiriskan sehingga tangannya basah. Karena ini mashu. Kalau dalam fikih wudu itu cuma ada 2 gerakan. Ada ghaslu, ada mashu. Kalau ghaslu airnya harus ngalir. Ghaslul wajhain. Ghaslul wajhain itu membasuh wajah. Kalau ghaslu harus ada air mengalir. Tampung air, taruh di atas, ada air mengalir. Ghaslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh kedua telapak tangan, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ambil air, mengalir, baru dibasuh. Itu namanya ghaslu. Jadi harus ada air yang mengalir. Tapi kalau kepala bukan ghaslu, mashu. Mashu itu mengusap. Nah kalau mengusap nggak usah ada air mengalir. Yang penting tangan kita basah, gitu. Jelas Pak ya? Nah, kalau yang lain harus ada air mengalirnya. Kalau kepala cukup basah udah cukup. Nah caranya tadi ambil air, ditiriskan, lalu kemudian ini ibu jari dua-duanya ya di sini. Kemudian yang 4 ke belakang, kan ini basah, ke belakang sampai ke tengkuk. Untuk laki-laki ke depan lagi. Nah, gitu. Untuk laki-laki ke depan lagi. Setelah ke depan langsung ke telinga. Ya, telunjuk bagian dalam, ibu jari bagian luar. Seperti ini. Begitu. Sekali sudah cukup. Kalau bapak-bapak pengen mengamalkan yang kepala rambut 3 kali begini aja. 1, 2, 3. Sah nggak Pak? Sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Habis itu telinga. Sah. Tapi nanti barangkali bapak-bapak melihat wudu yang kayak santri saya tadi, ya itu bukan mazhab luar, itu mazhab Imam Syafi'i gitu. Cuma jarang diajarin gitu ya Pak ya. Yang umumnya kan 3 kali. Nah ini mashu jami'ir ra'si begitu. Nah Imam Syafi'i mengajarkan bahwa minimal beberapa helai rambut. Nah seperti itu. Jelas Pak ya? Nah, ya. Nanti mudah-mudahan bisa ada videonya nih, supaya bapak-bapak nanti bisa cerita ke keluarga begitu. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan, begitu tinggal hubungi mudir kita di sini, ya dibikin jadwal, umpamanya hari Ahad, anak-anak kumpul di sini, nanti kita latih wudu, begitu. Untuk wudu dan sholat, ya mungkin 2 kali pertemuan sudah cukup. Selanjutnya, setelah mashu ra'si, yang terakhir adalah ghaslul rijlain ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Silakan dipraktekin 3 kali. Nanti kita lihat airnya cukup nggak nih, begitu kan? Cukup nggak airnya ini? Kita perhatikan betul-betul. Ya, ini kayaknya sama semuanya kan? Nah, ini sunnahnya nih. Sunnahnya seperti itu. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau untuk membasuh kaki, saya kira semuanya udah betul. Sampai 2 mata kaki, telapaknya jangan lupa, bagian belakang jangan lupa. Kemudian bagi yang ingin sempurna, ikuti sunnah Nabi dengan tangan kiri, bagian apa? Kelingking, ya. Dimulai dari mana? Dari kelingking kanan. Dari kelingking dulu. Coba perhatikan lagi 3 kali. Nah, gitu. Ini harus yang perutnya langsing ini. Kalau perutnya kayak saya ini ketahan ini. Coba lagi sekali lagi.
3 kali ya? Ya. Yang kiri juga 3 kali. Nah, kelingking kiri dimulai dari sela-sela kelingking kaki kanan. Nanti kita lihat pas kaki kiri, coba lihat. Langsung kaki kiri 3 kali. Sampai rata. Nah, gitu. Di sela-sela dengan kelingking, tapi kalau kaki kiri mulainya dari jempol. Dari jempol ke kelingking. Jadi jalan begitu ya. Nah, jalan begitu. Lagi 3 kali, sampai 3 kali. Iya, jangan lupa sampai kedua mata kaki lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Iya, nah begitu. Nah, kira-kira seperti ini wudu yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wudu ini tidak menyalahkan cara wudu yang sudah biasa kita kenal, hanya menambah kesempurnaan. Barangkali ada hal-hal yang belum kita tambahkan, bisa kita tambahkan. Nah, setelah itu jangan lupa pada saat setelah selesai berwudu, jangan lupa untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dengan doanya kita udah bisa ya. Coba berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Jangan lupa kita berdoa setelah berwudu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati Allah, inilah taklim kita untuk kesempatan bulan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf karena memang waktu yang sangat terbatas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan apa yang dipraktekkan oleh Ananda Faruk dan Ananda Rezi ini, mudah-mudahan untuk kita menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan insya Allah bukan hanya sekali ini, kita akan ulang beberapa kali prakteknya supaya kita ingin terus dan bisa diamalkan. Dan insya Allah bulan depan sebelum kita mulai taklim dengan materi lain, kita juga akan praktekkan lagi tata cara wudhunya seperti ini supaya kita ingat terus. Setelah wudhu nanti kita akan lanjut dengan praktek bagaimana tuntunan gerakan sholat dalam 4 madhab. Dalam 4 madhab. Insya Allah ada gambar dan juga ada praktek serta dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.